Alfida yang ku cinta.
Bapak, Ibu, dan para undangan yang kami hormati. Sebelum kita memulai acara pelepasan dan perpisahan ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan tarian Pakarena dan Mapalenggang. Persembahan dari murid kelas 6 dengan ini dipersilakan.
sini. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Palopo. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 8 Salahpulo. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 22 Merante. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 63 Pengganai Baru. Yang kami hormati SD Negeri 65 Bagaimana. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 8 Salahpulo. Yang kami hormati Bapak Lura Salahpulo. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid beserta segenap tamu undangan, serta teman-teman siswa-siswi SDN 8 Salahpulo yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan kegiatan pelepasan dan penamatan siswa-siswi SD Negeri 8 Salahpulo tahun pelajaran 2024-2025. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi teladan umat Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu, serta siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara keempat, pembacaan doa. Acara kelima, sambutan-sambutan. Sambutan pertama, Kepala Sekolah SDN 8 Salahpulo. Sambutan kedua, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Palopo. Sambutan ketiga, perwakilan orang tua murid siswa kelas 6. Acara keenam, pesan dan kesan dari siswa kelas 6. Acara ketujuh, pelepasan siswa kelas 6. Acara kedelapan, menyanyikan lagu. Lagu pertama, Sampai Jumpa. Lagu kedua, Selamat Tinggal Guru dan Kawanku. Lagu ketiga, Terima Kasih Guruku, oleh siswa-siswi kelas 6. Acara ke-9, Sungkem kepada orang tua. Acara ke-10, hiburan. Hiburan pertama, tari kreasi Assalamualaikum dari kelas 1. Hiburan kedua, tari kreasi DJ Stesius dari kelas 2. Hiburan ketiga, tari Tulerna Sulawesi dari kelas 3. Hiburan keempat, tari etnis dari kelas 4. Hiburan kelima, tari kreasi Sangmani Putong Mangla dari kelas 5. Acara ke-11 penutup. Hadirin yang berbahagia, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, acara kedua, yaitu bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Muslimah dan sari tilawah saudari Dewi Aisyah. Kepada Nabi isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan izinnya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan kufur. Bersegeralah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para undangan dimohon untuk berdiri. Hadirin yang berbahagia, kita beranjak menuju acara yang keempat, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Zakir. Kepada Saudara Muhammad Zakir, Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini guna melaksanakan acara pernikahan kakak-kakak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari ini sebagai hari yang Engkau ridhoi. Atas kasih sayang Engkau ya Allah, kami nanti diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Berkahilah dan rahmatilah kegiatan kami ini. Semoga kegiatan ini berguna bagi kami semua dan berjalan dengan baik dan lancar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Zakir telah membacakan doa di pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, sekarang kita akan memasuki acara yang kelima, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Kepala SD Negeri 8 Sarobulo kepada Ibu Asma Abdillah, SPD MPD, dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabi wa yang kecil amri wa mu'minatan yang berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Palembang, yang terhormat Bapak Lurah Salobulur, yang terhormat Kepala Sekolah SDN 22 Murante, yang saya hormati Kepala Sekolah SD 63 Pongjalai Baru, yang saya hormati Kepala Sekolah SD 65 Pajalesang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 8 Salobulur, yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua wali murid siswa yang akan diluluskan tahun pelajaran 2024-2025 serta para undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk hadir di acara pelepasan dan penamatan anak didik SDN 8 Salobulur tahun pelajaran 2024-2025, di mana jumlah peserta anak didik yang akan ditamatkan adalah berjumlah 26 orang, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 13 dan perempuan 13. Bapak dan Ibu guru serta para undangan yang saya hormati, acara ini merupakan acara yang kita laksanakan rutin setiap tahunnya, di mana acara ini bertujuan untuk memberikan kenangan indah kepada siswa kita yang akan menamatkan pembelajarannya di SD 8 Salobulur, di mana kita ketahui bersama bahwa anak-anak mengenyam pendidikan di sini selama 6 tahun. Itulah tujuan dari pelaksanaan penamatan dan pelepasan yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Itu tujuan pertama. Adapun tujuan kedua yaitu memberikan penghargaan kepada anak didik kita bahwa dia mengenyam pendidikan yang paling lama yaitu di sekolah dasar. Selama 6 tahun dia mengenyam pendidikan, maka itulah kita memberikan penghargaan buat anak-anak kita sehingga kita akan melaksanakan kegiatan ini. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi kepada anak-anak kita agar dia bisa melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi. Jadi tujuan yang ketiga dari pelaksanaan kegiatan kita hari ini adalah semata-mata untuk anak kita. Selanjutnya, kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dari para orang tua wali murid beserta guru dan anak didik di SDN 8 Salobulur. Seperti kita lihat bersama, mulai dari acara pertama sampai dengan pada acara ini, semuanya itu adalah kolaborasi antara orang tua wali murid, guru-guru, dan para peserta didik SDN 8 Salobulur. Untuk itu, acara ini terlaksana atas kerjasama kita semua, bukan kerjasama guru saja, namun kerjasama kita semua dari orang tua, guru-guru, dan para anak didik dan di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang tua wali murid untuk kerjasamanya dan dedikasinya kepada sekolah ini menitipkan anaknya untuk mengenyam pendidikan di SDN 8 Salobulur. Beribu-ribu terima kasih kami ucapkan. Namun kami sebagai pendiri hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa dan kekeliruan pada saat membimbing dan mendidik anak ibu. Karena
Kami ini sebagai pendidik adalah manusia biasa. Kami ada kalanya marah dan jengkel, tapi marah dan jengkel itu pun akan berarti kejengkelan pada diri kita. Tapi itu adalah bentuk kasih sayang bagaimana bisa anak didik kita ini menjadi anak yang berguna di masa yang akan datang. Itu. Jadi selanjutnya yang berikutnya yaitu pesan saya untuk anak-anakku. Ada pesan yang ibu ingin sampaikan sebelum kalian melanjutkan pendidikan. Yang pertama yaitu hormati kedua orang tuamu. Biar bagaimanapun hebatmu, biar bagaimanapun pintarmu, tetapi kalau kalian tidak menghormati orang tua, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak bakalan sukses kalau kita tidak menghormati orang tua. Pesan yang kedua yaitu hargailah gurumu, di mana guru telah mendidik dan membimbingmu sehingga kelak engkau menjadi anak yang sukses. Di saat mendidikmu, memberikanmu pengetahuan, Bapak dan Ibu guru menyertakannya dengan doa, semoga kelak engkau besar nanti menjadi orang yang sukses. Selanjutnya pesan ketiga dari Ibu yaitu bawalah nama baik sekolah kita di luar sana. Jadilah anak yang disiplin, yang bertanggung jawab, yang berkarakter baik, sehingga di luar sana membawa nama baik sekolah kita, sehingga kelak engkau melanjutkan pendidikan selanjutnya. Yang terakhir pesan dari Ibu yaitu teruslah belajar, giatlah belajar untuk menggapai cita-citamu dan melanjutkan pendidikanmu yang lebih tinggi karena kelak engkau menjadi anak yang hebat. Itulah pesan dari Ibu Guru. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya akan menginformasikan bahwa Bapak dan Ibu orang tua wali murid perlu saya sampaikan bahwa untuk penerimaan siswa baru tahun ini yang disebut dengan SPNB itu akan dimulai pada 16 Juni 2025. Untuk itu saya mengharapkan daftarkan anak didik kita segera. Daftarkan, jangan lagi bermalas-malasan, tapi segera daftarkan karena kita ketahui bersama bahwa di tanggal 7 Juni lagi nanti tidak ada lagi penambahan atau seperti apa. Date of the polling itu sudah ditutup. Dan saya informasikan kepada orang tua wali murid untuk tahun ini ijazah kita sekarang adalah ijazah elektronik, tidak lagi ditulis tangan tetapi hanya di print. Jadi saya mohon ini adalah tahun pertama kita menggunakan ijazah elektronik. Itulah yang sempat saya sampaikan pada sambutan saya ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Maluku kepada Bapak Syamsuddin, SPD MSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lula Sakitano, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Saudara, yang saya hormati Serikat Ibu Kepala Sekolah, saya tidak sebut satu-satu. Saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa mendapatkan kesyukuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita pada hari ini sempat menghadiri acara perpisahan anak kita kelas 6. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 2 orang. Tentu Bapak Ibu orang tua siswa dan tentu guru juga merasa berbahagia sekaligus bersedih tentunya pada hari ini karena kita ini kita bisa mendorong mereka agar supaya ke depannya tetap rajin belajar dan bisa melanjutkan pendidikan. Bapak Ibu sekalian,
ditingkatkan dan ada hasil rilis penelitian yang dilakukan oleh lembaga internasional menyatakan bahwa dari tahun 2025 dari 77 negara yang dilakukan penelitian, Indonesia masuk ke peringkat 72 Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami tentu berharap kepada Bapak, Ibu, dan orang tua siswa. Salah satu program Kementerian Pendidikan hari ini dan yang pertama diprogramkan ketika pergantian kementerian menteri. Pertama adalah ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan ini harus berkolaborasi antara masyarakat, orang tua dan guru. Bapak Ibu sekalian, apa itu yang ditunggu? Pertama adalah bangun pagi. Hampir di beberapa rumah-rumah kita banyak anak-anak kita yang kita biarkan tidur sampai siang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar supaya kebiasaan-kebiasaan ini terus kita lanjutkan, karena ini diharapkan kepada baik siswa TK, SD, SMP dan SMA. Kalau anak pagi, apalagi ya umat Islam, ya pasti salat subuh. Kebiasaan ketiga itu adalah rajin berolahraga Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu baik di sekolah maupun di rumah, kalau anak-anak kita ya oke lah. Tidak ada anak-anak yang mungkin kalau jam pelajaran olahraga pasti semua senang. Justru jam pelajaran matematika dan bahasa untuk mendukung literasinya itu yang biasa terkendala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita hanya beberapa jam di sekolah. Kalau masuk jam 7 ya paling jam 12 sampai paling banter jam 2 di sekolah. Jadi selebihnya itu ada di rumah. Oleh karena itu, kalau tidak ada orang tua yang ikut serta di dalam mendorong anak-anak untuk belajar, saya kira ini akan menghambat mereka. Karena tentu selama kurang lebih 6 sampai 8 jam itu tidak cukup untuk anak-anak kita. Apalagi terkait dengan pembelajaran yang berhubungan dengan misalnya bacaan Al-Quran dan sebagainya. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah makanan bergizi. Jadi banyak orang tua siswa tidak memperhatikan makanan anak-anaknya. Yang penting bisa beli bedak, gincu dan sebagainya. Sementara anak-anak ini berkembang. Ini adalah aset kita, harapan kita Bapak Ibu sekalian. Dan oleh pemerintah kita mengharapkan bahwa tahun 45 ke depan merupakan Indonesia emas, merupakan cita-cita bangsa, tidak bisa dicapai kalau tidak diiringi dengan generasi yang unggul, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya pemerintah mencanangkan 7 kebiasaan itu. Dengan 7 kebiasaan ini diharapkan anak-anak kita ini ke depan hal literasi, numerasi dan karakter dan sains Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kolaborasi antara orang tua, guru dan masyarakat secara menyeluruh, kita bisa mendorong perkembangan anak-anak kita ke depan, sehingga kita berangkat dari mungkin SD Salubulo dan beberapa SD di seluruh Indonesia. Tentu kita berharap menciptakan generasi yang unggul, sehingga apa yang diciptakan oleh negara menjadi negara yang bagus, yang bisa bersaing dengan negara lain ke depan. Tentu kita berharap seperti itu. Bapak Ibu sekalian, karena itu kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi tentunya kepada orang tua siswa. Sebenarnya perpisahan tidak menjadi apalagi seharusnya tidak menjadi utama dilaksanakan, tetapi satu bagi orang tua siswa merasa kecewa juga
ketika ada sekolah yang tidak melaksanakan apalagi penamatan, mereka juga ingin melihat anak-anaknya tampil seperti tadi. Kesempatan itu dia melihat bagaimana perkembangan anak-anaknya, kemudian anak-anak bisa tampil di depan. Walaupun sangat sederhana, tetapi jauh lebih bagus daripada orang lain yang tampil dengan sederhana, dengan keterbatasan yang dimiliki. Apa yang didapat dari proses pendidikan selama 6 tahun itu jauh lebih bagus. Apapun hasilnya, itulah merupakan keberhasilan yang dicapai. Kalau dia sudah bisa berdiri di sini, itu sangat cukup bagus bagi perkembangan anak kita. Oleh karena itu, saya kira saya juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu guru yang bersama-sama dengan orang tua melakukan kegiatan perpisahan pada hari ini agar supaya ya anak-anak kita juga ingin kenangan yang manis ketika di SD. Dan selanjutnya dia akan seperti disampaikan oleh kepala sekolah bahwa jangan pernah bapak ibu para orang tua membatasi anak terkait dengan pendidikan. Biarkan mereka lanjut, apalagi SD, SMP, SMA. Kalau SD, SMA negeri kan tidak membayar, jadi biaya tidak perlu sebenarnya ada. Kalau biaya yang dikasihkan, sungguh Bapak Ibu sekalian seperti disampaikan tadi, jangan sampai ada orang tua yang menunggu nanti selesai proses baru mendaftar, akan ketinggalan, tidak akan mungkin apalagi tercover di SD atau SMP negeri. Kenapa? Karena ada waktu tanggal 7 Juli sudah tidak ada bisa mendaftar di SD negeri, SMP negeri juga begitu. Karena biasa ada orang tua nanti berlangsung proses pembelajaran baru mau mendaftar. Dan kedua, ada sonasi, jadi tidak perlu berpikir mau sekolah yang bagus yang jauh, karena semua sekolah sama, guru-gurunya semua guru-guru hebat. Dan kalau ada dukungan dari orang tua, pasti sekolah itu hebat. Tidak ada sekolah yang hebat, bagus kalau tidak ada dukungan dari orang tua siswa. Jadi jangan berharap mau sekolahnya bagus kalau tidak ada dukungan orang tua. Dukungan orang tua bukan berarti harus dengan dana atau dalam bentuk uang, bukan. Jadi memberikan dukungan kepada sekolah bukan saja dengan itu, membantu guru-guru memberikan pembelajaran di rumah juga, mengajak anak kita untuk belajar, tetap belajar di rumah. Itu jauh lebih bagus dibanding dengan memberikan kontribusi dana. Tetapi memberikan kontribusi dana juga lebih bagus karena peralatan pembelajaran itu membutuhkan dana Bapak Ibu sekalian. Memang pendidikan itu mahal, tetapi pendidikan yang bisa merubah sistem baik di sekolah, keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada Bapak Ibu atas nama Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah, kepada Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa dan pemerintah Kelurahan Sabulo atas dukungannya selama ini mendukung sekolah kita yang di sini. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih bagus, berkembang dan betul-betul bisa kita ciptakan generasi yang unggul ke masa yang akan datang. Saya kira hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga dari perwakilan orang tua, wali murid, siswa-siswi kelas 6 kepada Ibu Anita A. Arsad dengan hormat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Palopo, Ibu Kepala Sekolah SDN 8 Salubulo beserta seluruh Dewan Guru dan staf. Yang saya hormati para tamu undangan, orang tua wali murid, dan yang saya cintai anak-anak didik siswa-siswi kelas 6 SDN 8 Salubulo yang hari ini merayakan kelulusan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini.
dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara yang penuh kebahagiaan dan juga haru. Acara perpisahan anak-anak kami tercinta yang telah menamatkan pendidikan di SD tercinta ini. Atas nama orang tua murid, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu guru di SDN 8 Solobulo. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada anak-anak kami selama 6 tahun ini. Kami yakin tanpa jasa Bapak dan Ibu guru, anak-anak kami tidak akan bisa berdiri hari ini sebagai pribadi yang lebih siap untuk melanjutkan perjalanan mereka ke jenjang berikutnya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama anak-anak kami belajar di sekolah ini ada sikap dan perilaku yang kurang berkenan baik dari anak-anak kami maupun dari kami sebagai orang tua. Percayalah, jasa dan kebaikan Bapak Ibu guru tidak akan pernah kami lupakan. Doa kami semoga Bapak dan Ibu guru senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan dalam mendidik generasi bangsa.